Salam sehat dan salam jumpa teman-teman. Sama aku gitu. Nggak adil Ini sama aku, terus ada Allah ini satu kayak nggak sayang video sama aku. yang Kayaknya Allah ini nggak adil sama perlu aku gitu loh. kita lihat daripada Kayaknya Allah ini nggak kesedihan adil sama aku gitu ibu loh. ini. Kayaknya Allah ini Kenapa nggak adil tidak? sama aku gitu loh. Nggak Ibu adil sama ini aku, terus sedih Allah ini kayak nggak sayang sama karena aku. Terus dia ngomong pada lagi sama saat aku harus keluar dari Islam. bulan Ramadan Akhirnya ini, bang, ibu kita ini sembahyangnya di bawah, mendapatkan hadiah ayat dari kursi di Allah, atas. Mama boleh nggak aku masuk yaitu Kristen? Kalau kamu memang benar-benar memberikan meyakini Kristen anak-anaknya sebagai 3 agamamu, orang. Dia punya Mama anak ikhlasin 3 ke orang, aku. semuanya yang tiga-tiganya masuk Kristen. Jadi hadiah itu diberikan Allah pada saat bulan Ramadan ini, makanya dia merasa sedih. Bukannya diberikan oleh-oleh atau buah kurma ya, tapi ini 3 anaknya, tiga-tiganya masuk Kristen. Kenapa bisa terjadi seperti itu dalam keluarga ibu ini? Menurut ibu ini sih, anak-anaknya dari kecil udah taat, sembahyang, taat dalam agama, dan hampir semua bisa membaca Al-Quran. Tapi mungkin anak-anaknya tidak nyaman, tidak nyaman di agama Islam. Karena apa? Karena ibu ini kan punya suami Buddha awalnya, tapi sekarang udah masuk Kristen dari suku Chinese. Jadi anak-anaknya ini kemungkinan kemirip-miripannya ke arah Chinese juga ya, matanya cipit gitu. Jadi semua anak-anaknya ini katanya disekolahkan di pesantren, awalnya di sekolah muslim. Dan ternyata di sana anak-anaknya itu mendapatkan bulian habis-habisan dari teman-temannya. Karena mereka kena bully dan mendapatkan bulian setiap hari itu macam-macam dari teman-temannya. Ada yang mengatakan mata cipit lah, kamu kenapa seperti ini jadi muslim lah, kamu begini, bapakmu begini, macam-macam lah katanya. Diterima mereka bulian-bulian dari teman-temannya. Jadi mereka itu merasa tidak nyaman gitu loh. Pada akhirnya mamanya mencarikan untuk sekolah yang lain, karena anaknya tidak sanggup lagi dengan bulian-bulian daripada teman-temannya di sekolah setiap hari. Dicarinya sekolah, yaitu sekolah Kristen. Anak-anaknya bersekolah di sana, dan kemungkinan setelah merasakan sekolah Kristen yang saat ini mereka berada, dibandingkan dengan sekolah muslim yang dulu yang mereka tinggalkan, itu jauh sangat berbeda. Karena kenyamanan di sana itu tidak ada. Dan di sini ternyata kepedulian sesama teman, sesama umat manusia itu kelihatan di sekolah Kristen ini. Jadi mereka sangat tertarik dan mereka merasa nyaman. Tapi walaupun begitu, ibu ini selalu mengatakan kepada anak-anaknya, karena mungkin anak-anaknya merasakan dan punya pandangan bahwa Islam itu adalah sangar, sadis, pokoknya kasar gitulah. Pola pikir orang-orang di sana itu sepertinya nggak ada saling menghargai seperti itu. Jadi ibu-ibunya secara pelan-pelan katanya mengatakan bahwa Islam itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Islam itu adalah indah, sejuk, baik, dan bla 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 bla. Tapi Bu, ibu bisa mengatakan itu adalah hak ibu. Tapi anak-anak ibu itu udah pintar-pintar loh. Anak-anak ibu itu, ibu nggak boleh bohongin lagi dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Mereka melihat, mereka merasakan, dan mereka juga mengalami sendiri.
Jadi anak-anak ibu itu nggak bodoh. Apapun kalian bilang, Islam itu kasih juga, Islam itu surga kah apakah, mereka tidak bodoh. Karena mereka udah mengalami. Jadi bukan hanya dengar-dengar begitu saja, dan bukan saja mereka hanya isu-isu membaca ataupun kabar-kabar burung dari orang didengar bahwa Muslim itu adalah sangar ataupun tidak ada menghargai sesama umat manusia begitu. Mereka sudah mengalaminya, itu masalahnya. Jadi ibu, ya udahlah. Memang takdir ibu seperti ini, ya inilah jalan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Justru ibu harus bersyukur dan berterima kasih. Jangan ibu menyesal, jangan. Inilah salah satunya jalan untuk supaya anak-anak ibu itu semakin terbuka pikirannya dan menjadi manusia yang benar. Iya bu, ya terima kasihlah ibu sudah memberikan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Hai teman-teman, kita dengarlah ini daripada cerita-cerita ibu ini gimana anak-anaknya diperlakukan tidak adil di sama sekolah aku selama gitu. mereka Nggak berada adil di sama aku, sekolah terus Allah Islam, ini selama kayak nggak sayang mereka sama aku. Kayaknya Allah ini nggak adil sama aku gitu loh. Kayaknya Allah ini nggak adil sama aku gitu loh. Kayaknya Allah ini nggak adil sama aku gitu loh. Nggak adil sama aku, terus Allah ini kayak nggak sayang sama aku. Terus dia ngomong lagi sama aku harus keluar dari Islam. Akhirnya bang, itu sembayangan di bawah, ayat kursi di atas. Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu. Saya bilang, ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini? Saya bilang, kenapa ujian saya itu seperti ini ya Allah? Saya bilang, saya capek. Kita langsung simak saja ya. Satu keluarga, 3 keyakinan. 2 orang tua sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir. Enggak, jadi ada ceritanya ini bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh bang. Paham. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim bang, bukan yang umum, bukan, tapi bener-bener sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya bang ya. Apa ini? Fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah, yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim bang, ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah, terus udah gitu, dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini bang, mama artinya saat apa ya? Nanya gitu loh, kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya, Koko saat maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya, Koko katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Dasar Cina babi katanya gitu. Oh, dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku. Karena aku yang nganter bang, dia kan kerja. Ya kan, aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku. Dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih dalam pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya dia ngomong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Dibiarkan sama guru-gurunya. Jadi ketika anak-anaknya dibully di sekolah, dibiarkan sama guru-gurunya. Ngeri gak nih guru-guru Islam ini? Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata
pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Kenapa? Kenapa? Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert dia. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja bang, kalau kayak anak autis gimana sih bang, kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, Iya. dia tuh kayak ngomong kemana gitu, aku takut gitu loh, aku cekin, tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada Oke. gitu loh. Akhirnya aku, ini pasti beban mental gitu loh. Oke. Akhirnya aku cari sekolahan formal bang, Yang biasa. iya yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu. Kita kan ada uang sudah gitu loh, nggak usah khawatir soal uang. Dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada bang orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan, masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, Iya. aku panggil guru, Iya, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, mama aku mau ngomong, kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Paham. Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres bang, aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen, mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau, karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya, dia bisa membedakan bagaimana lingkungan yang baik buat dia. Karena dia sudah pernah mengalami terlebih dahulu lingkungan Islam. Di lingkungan Islam banyak dibully. Ya karena memang kawan-kawan, jangankan kepada yang bukan Islam, kepada sesama Islam aja mereka itu saling baku hantam gitu loh. Jadi anak-anak ini cerdas misalnya. Makanya kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih mana yang benar. Loh. Aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini. Sayang, bagi mama, agama itu bukan paksaan. Agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak mama, kamu tetap matahari mama, kamu tetap jiwa mama, kamu tetap segala-galanya bagi mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil kok Abu sih. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta Iya. sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu Iya ya. betul. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga gak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku gak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Betul. Islam yang keras. Jadi Keras. takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Kita Nah nggak itu mau. bahaya. dan kita agama nggak itu mau. kan sensitif sekali. Betul. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja makan biasa. Kira-kira ya, Ibu Sylvia ini kalau misalnya suaminya minta kawin lagi, dia kasih nggak ya? Ya karena kan di dalam Islam kan boleh ya suami itu kawin lagi kan, 2, 3, 4 istri ya. Kalau Anda nggak rela suami mau kawin lagi, berarti ya dipertanyakan juga Islammu ini ya. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi mama nggak paksa kita masuk Islam kan gitu. Oh, mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita Iya. lagi ngomongin kajian. Loh, emang mama cerita apa tadi? Perasaan mama lagi ngomong sama papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan mama papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilah saya. Betul, oknum itu bang. Bukan agamanya, Bukan. tapi oknumnya. Oknumnya banyak ya.
Ya, oknumnya banyak kawan-kawan. Ya. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian, seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap Betul, itu betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Iya. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama A dan B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Ya itu kawan-kawan sepenggal aja ya kisah dari anak-anaknya ini ya Silviana Tan yang rupanya sudah tiga-tiganya sekaligus masuk Kristen karena mereka merasa nyaman di Kristen. Ya kita doakan ya semoga mereka menjadi orang Kristen yang baik ya. Bahkan mereka bisa menjadi berkat untuk orang tua mereka karena saat ini orang tuanya itu Muslim, tapi menurut saya masih Islam abangan ya. Belum, kalau mereka sudah benar-benar Islam itu beda ya, beda. Pasti karena ajaran Islam mengatakan ini hukum Islam, ajaran Islam. Kalau bahkan ini disampaikan sendiri oleh siapa namanya itu Dani ya, bahkan oleh Arun Somad ya. Kalau anak ada kalau keluar dari Islam itu hukumannya mati. Jadi menurut saya mereka ini belum Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Kalau mereka benar-benar Islam, waduh, sampai tiga anaknya meninggalkan Islam itu, waduh, jadi apa tuh kawan-kawannya? Jadi menurut saya mereka ini belum benar-benar mendalami ajaran Islam, ya. Karena dalam ajaran Islam, kalau ada yang murtad itu ya hukumannya mati sebenarnya, ya. Dan bahkan si Dani Muslim dulu ya, yang sering masuk di YouTube itu, dia mengatakan kalau anak saya murtad ya saya bunuh kata dia gitu kan. Ya, jadi itu dulu deh kawan-kawan. Anda kalau Anda suka dengan video ini, Anda bantu viralkan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua di mana kita melihat kesaksian dari Ibu Silvia, melihat anaknya sudah dibully di sekolah-sekolah yang dimana itu sekolah keagamaan dan mereka tidak nyaman dan bahkan mereka mulai mencari sekolah yang membuat mereka bisa nyaman teman-teman, dan ternyata sekolah tersebut adalah milik Kristen dan itulah yang bisa membuat kenyamanan bagi mereka. Setelah mereka merasa nyaman di sekolah tersebut sehingga mereka mengambil keputusan bahwa mereka siap untuk menjadi Kristen, bahkan mereka sudah menjadi Kristen teman-teman ya. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi pilihan dari ketiga anaknya sekaligus sudah mengikuti Yesus itu bisa menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi orang tuanya juga. Justru kita doakan bagaimana supaya kedua orang tuanya juga mendapat hidayah untuk bisa mengenal jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa hanyalah di dalam Yesus ada kenyamanan hidup. Kenapa? Karena umatnya pun diajarkan untuk berbuat kasih, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap siapapun. Justru kita disuruh untuk mendoakan musuh kita, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Itu ajaran Yesus yang memang tak pernah didapatkan dari ajaran agama manapun teman-temannya. Jadi wajar saja ya teman-teman kalau anaknya itu memilih pengajaran-pengajaran yang membuat mereka lebih nyaman dan mungkin lebih rasional menurut mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana kehidupan mereka dalam sekolah keagamaan mereka sendiri itu justru ada ketidaknyamanan, bahkan ketika mereka dibully, justru kesaksian yang kita dengar tadi, guru-gurunya pun membiarkan terjadi bulian itu kepada mereka. Apalagi bagi yang berbeda keyakinan dengan mereka ya, yang sesama keyakinan saja, seiman saja, satu agama saja, itu masih terjadi yang namanya bulian. Nah teman-teman, kita mendoakan mereka dan biarlah mereka menjadi saksi bagi banyak orang dari apa yang mereka alami, dari apa yang mereka pahami, dari apa yang mereka mengerti tentang ajaran Kristus, dan kiranya makin hari mereka makin mendalami kebenaran kitab suci itu, dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun mereka dan mereka diberi keberanian untuk bersaksi di hadapan kedua orang tuanya, bahkan keluarga-keluarga mereka yang lain, supaya mereka semua
semua bisa mengenal jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Karena Yesus berkata dia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.